selamat datang di Poppy Pangaribuan. Horas, gue kali ini pengen ngobrol mengenai awal pertama kali bagaimana gue memulai perjalanan gue ngerubah pola hidup gue dan pola makan dan perjalanan diet gue, sehingga gue bisa tetap konsisten sampai sekarang walaupun gue sudah merasakan hasil yang luar biasa. Gue kembali sehat, gue lepas dari penyakit gue bisa gue bisa menghilangkan separuh dari badan gue, dari 121 kilo sampai ke 60 kilo, dan gue masih terus bisa mempertahankan si pola gue itu. Dan itu pertanyaan yang sering dilontarkan ke gue dari orang yang mempertanyakan gitu loh, gimana sih caranya lo memulai ini bisa kuat, bisa terus gitu loh. Jadi yang gue pelajarin pada saat itu, gue selalu memulai segala sesuatunya gitu ya, terutama masalah diet ini, dengan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang drastis, perubahan yang drastis, dimana pada saat itu mungkin kondisinya itu masih terlalu berat dan hal yang sebenarnya gue gak sanggup, sehingga gue gak bisa menikmati, gue nggak bisa bertahan lah di situ. Dan dari situ gue mempelajari bahwa lo harus memulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling simple, dari hal yang memang sesuai dengan kemampuan lo. Dan di situ juga gue belajar bahwa pada saat lo membangun si kebiasaan ini, pada saat lo membangun fondasi lo ini, jangan fokus dulu sama hasilnya. Jadi tahun lalu gue memulai itu dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru gue. Yang pertama adalah kebiasaan makan, waktu makannya dan porsi makan. Jadi itu yang awalnya gue komit gitu ya sama diri gue, bahwa gue ambil waktu puasa yang paling ringan buat gue adalah 12 jam. Karena gue pikir di situ kepotong sama tidur, ya beberapa jam gue nggak makan, gue bisa lah bertahan. Jadi gue ambil 12 jam waktu puasa. Di waktu makan, gue juga mengatur jadwal jam-jam makan gue. Di waktu jendela makan itu, gue bagi menjadi 5, yaitu 3 makan besar dan 2 waktu ngemil. Itu waktunya gue udah janji sama diri gue untuk tidak lepas dari waktu itu. Jadi masalah waktu makan ya, gue makan pagi itu dimulai jam 8, terus ngemil jam 11, jam 1 gue makan siang, jam 4 gue ngemil lagi, dan terakhir kali makanan masuk ke mulut gue itu adalah jam 8. Jadi gue biasa mulai makan malam itu jam 7, jam setengah 8. Jadi itu yang mengenai jadwal makan gitu ya. Jadi gue punya 12 jam waktu dimana gue memberikan kesempatan diri gue untuk berpuasa. Porsinya juga sama, walaupun seperti yang tadi gue bilang, gue belum menentukan diet apa yang mau gue terapkan, tetapi porsinya itu gue coba dulu atur. Jadi gue makan sepiring nasi yang pada saat itu gue pikir dan gue rasa gue sanggup dan itu cukup untuk gue. 1 piring nasi, 1 mangkuk lauknya apa saja, pengolahannya masih biasa ya, dan 1 mangkuk sayuran sama lauk, pengolahannya masih sama. Jadi gue belum memilih sumber dan cara pengolahan itu belum ada di situ. Jadi masalah waktu puasa, waktu makan dan porsi makannya. Waktu lagi ngemil gue itu pilih antara gue pengen biskuit ataupun cookies diet, biskuit gandum, roti gandum, ataupun buah. Tapi selama itu yang gue makan adalah biskuit untuk diet gitu ya. Nah itu masalah jadwal makan dan porsi makan. Dan itu selama sebulan. Awalnya gue aim itu, goal gue adalah selama sebulan gue harus bisa
komit sama diri gue untuk tepat di saat gue makan, waktunya dan apa yang gue makan dan porsinya. Kebiasaan ketiga yang gue lakukan adalah gue melatih diri gue untuk berjalan. Diawali dengan 15 menit. 15 menit berjalan. Gue tekenin sama diri gue, gak boleh walaupun lu mungkin ngerasa lu sanggup 20 menit, walaupun lu ngerasa lu sanggup setengah jam, pokoknya selama sebulan itu 15 menit, tidak lebih, tidak kurang. Itu masalah jalan. Terserah lo mau cepet kek, mau lambat kek, pokoknya selama 15 menit secara terus menerus gue jalan. Dimana aja yang gue bisa, tidak boleh skip. Itu adalah hal ketiga. Hal keempat adalah gue melatih diri gue untuk tidur. Karena tadinya sebelum-sebelumnya gue itu orang yang suka begadang. Orang yang tidurnya juga gak bisa lama. Ya pokoknya berantakan banget deh tidur gue. Kadang di pagi, kadang di siang, kadang di sore gitu ya. Dan gue tuh sering banget nge-skip tidur di malam hari. Di situ gue coba untuk jam 10 gue udah harus merem. Setidaknya jam 11 gue udah paling telat harus merem. Lo mau tidur kek, mau enggak kek, jam 10, jam 11 lo harus merem. Jadi biasanya gue jam 9 itu udah taruh gadget gue udah nggak lihat apa-apa lagi, paling gue nonton ya, ataupun gue baca buku bener-bener yang ada kertasnya. Dan itu adalah salah satu hal yang termasuk berat buat gue, karena itu untuk bisa sampai gue bisa jam 10, jam 11 tidur itu makan beberapa minggu. Cuman ya itu gue komit, dan ini adalah 4 hal yang gue bener-bener janji gue bikin komitmen sama diri gue selama sebulan. Gue mau tepatin ini 4. Ini adalah goal gue. Selama sebulan gue gak skip. Itu adalah goal pertama di awal bulan pertama gue. Tapi waktu itu gue tanya lagi sama diri gue setelah sebulan ini, gimana, kita mau kembangin atau kita mau gimanain. Tetapi ternyata melihat perjalanan sebulan ini, gue masih belum terbiasa. Rasanya tuh masih belum terbiasa, masih agak sulit untuk gue. Sehingga waktu itu gue menambahkan lagi 2 minggu. Coba deh 2 minggu lagi kita latih lagi hal yang sama. Begitu udah 1,5 bulan kan berarti itu, gue tanya lagi sama diri gue, gimana Pop? Udah oke belum nih? Kita mau tambahin atau kita mau gimanain ini? Dan di situ gue ngerasa kayaknya gue butuh 2 minggu lagi. Akhirnya karena gue ngerasa bahwa pada saat itu memang gue belum solid dan gue belum mantep gitu ya dengan pola yang baru ini, masih rasanya tuh masih enggak lah, gue coba tambah lagi deh 2 minggu lagi, bener-bener sampai gue ngerasa sampai ngerasa bener-bener kuat gitu loh, dasar gue, fondasi gue, kebiasaan gue itu udah menjadi pola yang baru dan gue udah bisa menikmati. Walaupun pada saat itu gue ngerasa udah mulai gitu ya, tetapi ya itu gunanya untuk ngobrol sama diri sendiri dan benar-benar jujur, bukan karena pengen buru-buru. Memang di kali ini itu gue bener-bener yang gak mau buru-buru, gak mau yang cepet-cepet. Gue bener-bener pengen membangun secara pelan-pelan, tapi bisa gue jalanin dengan konsisten. Nah itu adalah 4 kebiasaan baru yang mengawali perjalanan gue. Buat beberapa orang mungkin 3 minggu, 1 bulan, tapi gue sih lebih menganjurkan 1 bulan. 1 bulan itu bangun dulu kebiasaan itu sampai lu ngerasa mantep, sampai lu ngerasa lu gak bisa goyang gitu loh, digoyangin sama apa-apa tuh lu gak bisa goyang. Dan itu perlu kesabaran sih. Dan yang tadi gue bilang, jangan fokus dengan hasil. Yang lu fokusin adalah kebiasaan baru ini
terbentuk dulu di dalam diri lo, dalam keseharian lo, itu udah solid dulu. Dan kalau misalnya lo menyadari ada hal-hal yang bisa membuat lo goyang, bisa membuat lo jatuh dan gagal dan keluar dari janji dan komitmen lo, coba dihindarin. Jadi itu dia kebiasaan-kebiasaan baru yang gue bangun di awal perjalanan gue. Tetapi kembali lagi, pastinya kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian. Tanya sama diri kalian, tanya sama badan kalian, apa yang kalian mampu, apa yang kalian sanggup. Dan kalau kamu seperti aku yang dulu, yang makannya berantakan sekali, yang porsi makannya juga berantakan banget dan gak tentu gitu ya. Dari hal yang berantakan itu, kalau kamu mau, kamu bisa rapihin. Dan dari ngerapihin itu, kamu menciptakan satu kebiasaan yang kamu bisa nanti kembangkan menjadi lebih lagi untuk diri kamu. Jadi itu adalah cerita gue untuk hari ini. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.